Saya pernah mendengar ada warga yang menurut saya harus diperhatikan gitu, karena ini tidak bisa dibiarkan. Karena kalau dibiarkan kan semakin berat, makin lama makin berat. Saya juga bawa bibit lele untuk mereka. Nanti mungkin kita lihat progresnya. Kalau memang bagus, kita bisa berdayakan untuk yang lain. Saya pernah mendengar ada warga yang menurut saya harus diperhatikan gitu, karena ini tidak bisa dibiarkan. Karena kalau dibiarkan kan semakin berat, makin lama makin berat, dan kemudian akan membebani bukan membebani, artinya akan kemudian tergantung kepada orang lain. Nah ini nggak bisa, makanya ini saya juga bawa bibit lele untuk mereka. Nanti mungkin kita lihat progresnya. Kalau memang bagus, kita bisa berdayakan untuk yang lain. Ya kita harus berusaha, memang mungkin berat, tapi ya itulah tugas kita. Gitu. Karena secara data memang angka di beberapa kecamatan di Ponorogo ini cukup tinggi, Bu, tunagrahita. Iya betul, makanya itu kan nggak bisa kemudian kita diem saja, kemudian oh ya kalau mau kesini memberikan bantuan, bukan begitu. Saya kepingin ini sustainable-nya bisa dijaga. Nanti saya akan komunikasi dengan pemerintah daerah. Setelah itu dari teman-teman dari Kementerian Sosial juga akan komunikasi untuk menjaga sustainability-nya. Tapi bukan dari kami. Mungkin saya akan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan supaya juga bisa bagaimana penanganan dari sisi kesehatan. Pak Satpol geser Pak, biar di media bisa ngambil gambar. Melo. Duduk. Duduk Pak. Bapak sebelah sana Pak, sebelah sana. Ini kerang tempe buatannya Doli nih Pak, Bu. Iya, nanti bisa dipakai. Udah nyoba Bu, enak. Iya. Iya Pak. Ini bantuan dari Pak Presiden. Ya, bisa diturunkan aja, itu berat Bu. Ini ada maksudnya. Ini sambal tempe. Teman-teman media, mundur. Bu Bupati mana? Pak Bupati, Bu, aku jalur tolong. Ren. Minta tolong ya. Iya. Minta tolong melestariin ini sama. Iya Bu, siap. Ini penyekatnya juga. Penyekatnya Mundur dikit media, protokol kesehatan dulu media. Mana berasnya bekas ya. Kapan-kapan saya Pak. Jadi ayam itu setiap hari telur dia. Iya. Nah kalau kita bisa bantu mereka, nggak usah ngapa-ngapain, cuma dikasih makan, dia nelur terus. Oh gitu. Iya, nanti kan bisa, kan dia nggak perlu nggak perlu tempat. Iya, nggak perlu ngerawat yang susah gitu. Iya betul. Larangannya ada, itu sudah ada. Kita bisa bantukan. Iya, jadi setiap hari bertelur dia. Nanti tinggal siapa dipercaya, mungkin di sini ada anak-anak muda itu dibentuk. Iya, bantu jualkan itu. Iya. Bantu ngakseskan kemana gitu Bu, untuk bisa dijual. Ini baru saya bantu, dia bisa seperti itu. Nah, sustainability-nya harus dijaga. Misalkan bagaimana kita bisa membagi sesuatu yang dia bisa ngakses keuangan seperti itu. Tapi tentunya yang mudah yang bisa dilakukan oleh mereka tanpa bantuan atau pertolongan orang lain.
Bu, ini kan perlu waktu yang lama juga, artinya nggak hanya bisa selesai hari ini gitu loh, harus terus berkesinambungan gitu. Ya itu tadi aku ngomong sustainability-nya kan berkesinambungan itu artinya. Iya. Terus sistem pengawasannya tentunya seperti apa Bu? Ya nanti, makanya nanti dengerin aku mau ketemu. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman Tagana dan PKH, saya ingin menyampaikan. Tagana sering ngomong bahwa yang disebut bencana itu banjir, gempa bumi, longsor, itu seperti itu. Tapi sebetulnya yang terjadi adalah kalau kita ngomong bencana, justru yang bahaya itu bencana seperti ini. Namanya bencana kemanusiaan. Yang tadi orang kemudian lahir, dia tidak bisa apa-apa sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya dia tidak bisa ngapa-ngapain. Itu jauh lebih berat dibandingkan kalau kita misalkan kena musibah apa. Nah, yang ingin saya sampaikan, jadi mulai sekarang saya mohon teman-teman PKH, teman-teman Tagana, mari kita lakukan. Saya sudah sampaikan tadi ke Pak Dirjen, untuk kita akan membuat grup WA. Jadi ada staf Kementerian Sosial nanti yang saya tugaskan megang misalkan satu provinsi. Kalau satu provinsi berat ya mungkin 2 orang. Atau kalau provinsinya kecil ya mungkin cukup dua provinsi 1 orang. Saya ingin menyampaikan, saya ingin membangun ini supaya menapa? Supaya kerja kita terukur. Karena kalau kita hanya memberikan bantuan-bantuan, kita tidak pernah tahu progresnya. Itu sampai kapan? Kalau kita lupa, dia tertelantarkan lagi. Tapi kalau kita ingat terus bahwa kita punya tanggungan ini, maka kita akan selalu ingat bagaimana menolong mereka. Ya, bagaimana, karena coba teman-teman ya, kita tidak tahu kapan kita akan mati. Kita bisa 1 jam lagi, kita sudah bisa 2 jam lagi, atau besok kita akan mati. Tapi kalau kita selama ini, penjenengan harus bersyukur menjadi relawan PKH, Tagana, karena kita bisa menolong orang lain. Kita menolong orang lain tidak perlu dengan uang kita sendiri. Teman-teman bukan tidak dapat pahala loh kalau nolong orang lain, meskipun tanpa mengeluarkan uang. Oh, justru teman-teman, di tangan teman-teman lah teman-teman bisa membantu banyak sekali. Karena itu penjenengan, sekali lagi saya ingin sampaikan, penjenengan adalah mata, telinga, mulut, kaki, tangan dari Kementerian Sosial. Karena itu saya mohon penjenengan, ayo kita berikan yang terbaik. Saya hanya butuh report. Nanti saya juga akan cek, saya akan masuk ke grup itu. Saya akan cek bagaimana progresnya laporan-laporan itu. Kita tidak bisa, kalau kita tahu, Pak Dirjen, kalau kita tahu mereka sudah lapor, kita diam saja, dosa itu berpindah ke kita. Dosa itu berpindah ke kita. Tapi demikian pula, kalau kemudian mereka tahu, mereka tidak laporkan ke kita, dosa ada di tangan mereka. Ya Pak Dirjen, jadi karena itu saya ingin menyampaikan, mari kita. Saya tahu itu berat, saya tahu itu tidak mudah, tapi saya tahu bukan tidak bisa. Tuhan pasti akan memberikan uluran tangannya, uluran kakinya untuk kita bisa menolong orang lain. Coba bayangkan kalau itu terjadi pada kita, kalau itu terjadi pada saudara kita, kalau itu terjadi pada anak kita harus bersyukur. Mungkin kita tidak bisa seperti orang-orang yang kaya harus pakai macam-macam, tapi kita bisa membantu orang lain, itu sudah luar biasa. Ya, jadi karena itu saya mohon, ayo Tagana, teman-teman Tagana, sekarang kita tidak usah nunggu datangnya gempa bumi, kita tidak usah nunggu datangnya longsor. Report penjenengan semua itu adalah mata saya, telinga Kementerian Sosial. Kalau kita bisa menolong 1 orang, itu sama dengan kita menyelamatkan 1 keturunannya itu. Ya, betul. Ya, jadi contohnya misalkan tadi
Nggak bisa ya, saat saya ingat saya membaca report, makan nasi kalau ada bantuan. Kalau enggak dia akan makan tiwul. Nah, kita bisa bantukan misalkan dalam bentuk yang lain. Dan aku percaya mungkin Kementerian Sosial mungkin tidak ada uang. Tapi begitu aku ngomong mungkin banyak yang bantu. Misalkan kita bantu ayam petelur. Di sini kalau ada Karang Taruna dibantu bersama-sama dengan mereka. Nanti kita bisa jual, nanti bisa diambil sementara dengan untuk kita Pak, panti-panti kita. Untuk makanannya di panti itu kita bisa ambil sementara. Yang terdekat di mana maka kita bisa ambil itu. Panti rehabilitasi kita bisa kita pakai sementara, tapi saya yakin tidak sampai segitu udah laku. Iya, betul. Ya, udah banyak yang akan ngambil. Jadi sekalian nanti kalau itu dibentuk koperasi maka kemudian mohon maaf Tagana juga mungkin bisa lebih baik. Lebih sejahtera, itu bisa masuk di situ. Kita menolong orang lain, bukan berarti kita tidak bisa menolong diri kita. Ya, saya berharap itu. Ayo mari kita lakukan bersama-sama. Kita bergandengan tangan, kita menolong orang lain. Ya, insya Allah. Penyenangan nggak usah khawatir. Kalau kita menolong orang lain, pasti Tuhan juga akan menolong kita. Mungkin bukan kita. Mungkin saudara kita, mungkin anak kita yang akan ditolong oleh Tuhan. Okay? Jadi ayo kita mari, gak usah dihitung tenagane piro, apa kepanasan, gak usah dihitung. Aku panas yo tak anu, nanti adem dewe kok. Ya, ya, ayo. Ya sini Mas Raf, ya. Yuk. Apa ini apa? Yuk. Ayo semburi. Ayo. Yang merokok dibuang. Aduh, ada orang hamil. Yang merokok dibuang kasihan. Kamu merokok jobo tangan.